Profesor Amin. Sekarang kita akan masuk ke seorang pakar hukum yang sudah kayaknya menjadi langganan gitu ya untuk Royah TV. Siapa dia? Yaitu Profesor Dr. Suteki M. Hum. Baik, saya akan sapa Prof. Suteki. Piye kabare? Apik-apik baik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap nih ya. Tadi pagi saya lihat di acaranya 212 ada nih. Iya, alhamdulillah. Pas juga diberi kesempatan untuk bicara. Masya Allah. Oke, luar biasa nih. Prof, kita akan ngobrol-ngobrol sekitar 10 menit ya, Prof ya. Ya. Karena ada tokoh-tokoh yang lain. Nah ini, kami ingin dengar dari Profesor langsung tentang kesan acara 212 tahun 2016, 4 tahun silam, Prof. Dari kacamata seorang pakar hukum, kira-kira 212 2016 itu seperti apa sih, Prof? Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Royah TV yang saya hormati dan juga pemirsa di YUM. Saya pada tahun 2016 ya saat ada acara 212 itu memang tidak hadir, tapi setelah itu beberapa kali saya hadir langsung di Monas. Gambarnya juga ada itu, saya sebar ya ketika saya memanggul bendera. Masya Allah. Ya, itu pernah saya tantang juga itu Profesor Mahfud, kalau berani memanggul dua bendera Aliwat dan Aroyah itu, saya akan waktu itu saya kasih hadiah 1 juta, terus meningkat sampai 25 juta. Tapi nggak ada tanggapan. Kalau saya yang diminta begitu, saya berangkat itu ya. Masya Allah. Dari Bundaran HI ke Monas ya. Saya pikir hadiahnya kulkas, Prof. Kulkasnya sudah itu ya. Okay. Baik, jadi atas kejadian itu, kejadian 212 plus juga reuninya sebenarnya, saya sebenarnya membuktikan ya bahwa kebenaran dari kata-kata Cicero bahwa salus populi suprema lex esto. Jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi, yang bisa saya terjemahkan keselamatan umat adalah hukum yang tertinggi. Maksud saya ini dari sisi humanity ya. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak ada peristiwa 212 itu, bisa kita pastikan ya bahwa umat Islam ini akan terus dibiarkan dinistakan, direndahkan, ya, dipersekusi oleh pihak-pihak yang membenci. Nah, 212 itu adalah bentuk gugatan sosial sebenarnya, kalau saya maknai begitu ya, yang berimplikasi dalam penegakan hukum terhadap penista agama, yang memang merupakan dalam tanda kutip ya penjahat yang harus diadili gitu ya. Masya Allah. Nah, kalau tidak kita adili, maka pencari keadilan terutama umat Islam itu justru akan mencari jalannya sendiri. Nah, bisa terjadi yang saya sebut itu adalah Eigenrechting atau vandalisme atau street justice. Nah, ini kan berbahaya. Maka 212 itu sebenarnya mencoba untuk menyelamatkan kita sebagai negara hukum itu memang diselamatkan dengan kejadian atau peristiwa 212 itu. Plus nanti kalau ke belakang yang reuni-reuninya. Tapi dari sisi hukum begitu, Mas. Jadi justru itu menyelamatkan bangsa ini. Luar biasa. Baik, jadi itu merupakan hukum yang tertinggi ya, Prof ya? Ya. Keselamatan umat itu ya, Prof? Ya, saya identikan dengan apa yang dikatakan oleh Cicero itu salus populi suprema lex esto. Gitu. Oke. Baik, Prof. Sekarang di tahun 2020, Prof. Di mana di sini kita tidak bisa melakukan acara seperti halnya 4 tahun silam. Betul. Nah, menurut Profesor, itu apa yang bisa kita maknai dengan momen 212 di tahun 2020 ini? Terkait dengan ini, Prof, muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Menurut Profesor bagaimana, Prof? Ya, saya memaknainya bahwa persatuan umat Islam itu perlu diabadikan dan dikenang. Nah, untuk apa ya? Untuk menumbuhkan ghiroh perlawanan terhadap kemungkaran, kezaliman, dan kemunafikan. Masya Allah. Tadi Prof. Fahmi sudah menyebutkan itu. Jadi
Memang ya kejadian itu tidak cukup dikenang, tetapi menurut saya memang perlu dikenang tadi untuk membangkitkan kembali, gitu ya. Okay. Karena yang tadi saya katakan perang terhadap kemungkaran, kezaliman dan kemunafikan itu adalah musuh abadi umat Islam. Nah, jadi momen sekaligus yang sering juga dikatakan juga monumen ya 212. Itu adalah barang yang langka, ya, yang tidak kalau tidak itu tidak kita rawat gitu ya, itu akan luntur, hilang daya dukungnya untuk penyatuan umat. Nah, jadi ini kita bicara tentang ukhuwah. Jadi ya ukhuwah ini kita anggap sebagai apa ya? Ini kalau 212 itu kan bukan hanya untuk keindonesiaan saja, tapi betul. 212 itu sebenarnya harus terus dijadikan cermin untuk ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya menjadi basis untuk tercapainya ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basariyah. Nah, jadi tanpa ketiga ukhuwah itu saya kira kok mustahil ya kita bisa menang melawan perang kemungkaran ya terhadap kemungkaran, kezaliman dan juga kemunafikan itu. Masya Allah, luar biasa. Prof, terakhir Prof, karena memang masih ada tokoh-tokoh yang lain. Nah ini, kita semua tentu semakin hari semakin sadar, semakin hari semakin rindu akan tegaknya Islam. Nah, apa pesan utama Prof Suteki, terutama kepada pemirsa Royah TV, ya yang ingin disampaikan agar umat itu bisa mengambil momen 212 di tahun 2020 ini agar kita semakin sadar, semakin rindu, semakin ingin tegaknya Islam. Bangga Prof, silakan. Ya, saudara sekalian, bahwa perindu tegaknya syariat Islam itu harus terus dikobarkan dan didorong maju berani, ya, bukan mundur. Ya. Maju berani bukan mundur. Maju berani. Okay. Maju berani atau mundur itu memang sebenarnya bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Ketika kita telah menentukan titik koordinat dalam perjuangan umat untuk menegakkan syariat Islam itu. Ya, jadi kan kalau kita pikirkan ya hanya ada dua pilihan. Anda sedang berada di barisan pejuang atau di barisan pecundang, kan gitu. Masya Allah. Jika di barisan pejuang, ya itu maju terus, berani gitu ya. Namun jika di barisan pecundang, mundurlah. Nah kan itu. Nah untuk ini saya minta izin Mas sedikit untuk membacakan puisi yang sempat viral itu. Jadi judul puisinya adalah Maju atau Mundur. Berani atau Mundur. Berani atau Mundur. Tarikh Masai terus melaju. Waktu melenggang seolah tiada peduli. Torehan berbagai cerita anak negeriku, betapa susah mencari suaka di negeri sendiri. Indah syair pujangga tak lagi terasa. Merdu dendang nyanyian sinden Lokananta pun tak mampu lagi mengusir gundah hati sang pengembara. Kini di sudut desa kota yang tersisa, tinggallah sumpah serapah menista. Selaksa gunung air bah menyapu ngarai. Terik mentari terus membakar jiwa. Tangis pilu lirih terdengar menyayat. Bagai kidung nestapa kehancuran pertiwi. Tuhan, kemana lagi hendak ku simpuhkan jejak? Sedang di rumahmu pun diri tak lagi aman. Suaka diri hendak ku cari entah di negeri apa, agar ku bisa bermesra kembali dalam doa. Ku yakin masih tersisa penggalan keberanian, melaju berani menapak rentang tarikh tersisa. Ataukah ku urungkan niat suciku, mundur teratur mengais sisa hangat dahana. Mungkinkah asa kembali berkobar, dahana meletup, pum, melangit, meraih cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof.